Shin Tae-yong bongkar kelicikan klub Justin Hubner. Sandy Walsh tampil gemilang buat Mechelen comeback dramatis di Belgia. Elkan Bagot starter dan cetak gol, Bristol Rovers menang lagi. Satu hal yang bikin Jay Eze semakin bangga pilih timnas Indonesia dibanding Belanda. Jordi Amat ungkap neneknya menangis meski dirinya tak main lawan Vietnam di GBK. Emil Audero jadi kiper termahal di Asia jika gabung timnas Indonesia, segini harga pasarannya yang sangat fantastis. Timnas Indonesia diminta waspadai wasit saat hadapi timnas Qatar di Piala Asia U23 2024. Rizky Ridho jadi sorotan FIFA jelang perkuat timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Kiper timnas Indonesia Hernando Ari dibikin pusing jelang Piala Asia U23 2024. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda ID and tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong gusar dengan klub J1 League. Cerezo Osaka yang tak melepas Justin Hubner untuk persiapan Piala Asia U23 2024. Yang membuat Shin Tae-yong tak terima sikap Cerezo Osaka lantaran pilih-pilih dalam melepas pemain. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut Cerezo Osaka tak mau melepas Justin Hubner, tapi di satu sisi memberikan izin pemainnya gabung timnas Jepang U23. Cerezo Osaka memang tidak wajib melepas pemain untuk memperkuat timnas karena Piala Asia U23 2024 tidak masuk agenda FIFA. Namun yang menjadi pertanyaan bagi Shin Tae-yong berkaitan dengan bergabungnya sejumlah pemain muda Jepang untuk Piala Asia U23. Rekan setim Hubner di Cerezo Osaka yakni Ryuya Nishio dilepas untuk bisa memperkuat Jepang U23. Sama halnya seperti Justin, Nishio merupakan pemain yang menempati posisi bek tengah. Justin Hubner baru saja melakoni pertandingan keduanya bersama Osaka. Dia dimainkan sebentar ketika menang 1-0 melawan Kawasaki Frontale Sabtu 13 April 2024. Hubner dikabarkan baru akan dilepas oleh Cerezo pada 17 April mendatang. Itu berarti saat timnas Indonesia melakukan persiapan untuk laga melawan Australia 18 April. Timnas Indonesia tergabung di grup A Piala Asia U23 2024. Selain Australia, tim Garuda Muda satu grup dengan tuan rumah Qatar dan Yordania. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh tampil sebagai pemain pengganti pada babak kedua yang turut membawa Mechelen bangkit dari ketertinggalan melawan Westerlo di Stadion AFAS. Sandy duduk sebagai pemain cadangan dalam laga Mechelen versus Westerlo dalam playoff UEFA Conference League di Liga Belgia. Pada babak pertama, Mechelen kebobolan 2 gol. Westerlo unggul berkat gol dari Josimar Alcocer pada menit ke-27 dan Romeo Verman pada 2 menit berselang. Pada babak kedua Sandy masuk. Pelatih Besnik Hasi melakukan 3 pergantian pemain merespons ketertinggalan dari Westerlo sekaligus keunggulan jumlah pemain setelah Vermaat diusir wasit pada injury time babak kedua. Sandy masuk menggantikan salah satu dari 3 bek tengah yang dipasang Hasi yakni Munase Garananga.
Selain Sandi yang menggantikan Garananga, Hasi juga memasukkan Bilal Bafdili dan Nicholas Storm menggantikan Ngalayel, Mukau, dan Patrick Flutschke. Pergantian tiga pemain tersebut memiliki hasil positif. Mechelen tak hanya tak lagi kebobolan, tetapi juga bisa mencetak gol. Mechelen memangkas jarak berkat gol Elias Chobbaut pada menit ke-56. 10 menit berselang giliran Islam Slimani yang membuat skor menjadi 2-2. Kedudukan seimbang tersebut bertahan hingga waktu normal berakhir. Pada injury time, pemain Westerlo Rafil Tagir mencetak gol bunuh diri yang membuat Mechelen menang 3-2. Kemenangan ini menjaga kans Mechelen meraih tiket ke UEFA Conference League untuk musim depan. Sandi dan kawan-kawan masih harus menjalani pertandingan melawan KA Gent dan Standard Liège untuk mengamankan jatah ke pentas Eropa. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot kembali tampil sebagai starter dan membawa Bristol Rovers menang dalam lanjutan laga League One. Bagot menjadi palang pintu di pertahanan Bristol bersama James Wilson saat Bristol bertamu ke markas Cheltenham Town di Stadion Completely Suzuki. Bristol mengemas kemenangan 1-0 atas Cheltenham. Gol skuad degas dilesatkan mantan pemain Chelsea dan Manchester City Scott Sinclair pada menit ke-12 yang memanfaatkan umpan Luke Thomas. Bristol memiliki peluang mencetak gol dari titik putih pada menit ke-34, namun eksekusi Anthony Evans gagal berbuah gol. Bagot dan kawan-kawan merayakan gol kedua ketika babak kedua berjalan 11 menit melalui Brandon Aguilera. Memasuki menit ke-72, Bristol memiliki peluang lewat tendangan bebas Evans yang disambut sundulan Bagot, namun bola mengenai bingkai gawang. Pemain yang sudah 22 kali membela timnas Indonesia itu benar-benar mencetak gol pada menit ke-77. Kali ini Bagot tak menyia-nyiakan umpan tendangan sudut Harvey Vale dan mengubah skor menjadi 3-0. Pada penghujung laga, Liam Sercombe mencetak gol untuk Cheltenham. Bristol membawa pulang kemenangan 3-1 atas Cheltenham yang membuat mereka kukuh di papan tengah. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Bristol setelah kali terakhir menang pada awal Maret lalu. Sebelumnya Bagot bermain terakhir hampir 1 bulan lalu ketika Bristol kalah 0-5 dari Lincoln City. Bagot bermain 90 menit dalam laga tandang melawan Cheltenham. Yang menarik, kubu tuan rumah juga pernah diperkuat Bagot pada musim lalu. Sebelum meminjamkan Bagot ke Bristol pada musim ini, Ipswich Town lebih dulu memberi kesempatan Bagot unjuk kemampuan di Cheltenham. Bersama Cheltenham, Bagot hanya bermain 1 kali. Saat berseragam Bristol, Bagot mendapat kepercayaan lebih. Tercatat pemain 21 tahun ini sudah bermain 11 kali bersama Bristol dan melesakkan 2 gol. Jay Itzes mengaku senang bisa memperkuat timnas Indonesia. Dia mengungkapkan hal yang membuatnya kian bangga memutuskan dinaturalisasi alih-alih menunggu panggilan timnas Belanda. Bek berusia 23 tahun itu sejatinya masih berpeluang untuk menembus skuad senior timnas Belanda. Selain usianya yang masih muda, Venezia FC selaku klubnya juga berpeluang untuk promosi ke Liga Italia atau Serie A musim depan. Meski demikian, Jay Itzes memutuskan untuk menerima tawaran PSSI terkait naturalisasi dan kini merasa sangat bangga bisa membela timnas Indonesia. Jay Itzes resmi berstatus WNI pada akhir 2023. Dia tercatat telah memainkan 2 laga resmi bersama skuad Garuda saat melawan Vietnam di lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret lalu. Bahkan pemain Venezia itu berhasil menyumbang 1 gol dari 2 laga itu. Jay Itzes langsung jadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong di lini belakang. Jay mengaku terkesan dengan aksi supporter selama bermain untuk timnas Indonesia.
terutama ketika tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana antusias supporter begitu besar. Dia pun merasa bangga karena sadar sepak bola ternyata lebih dari sekedar olahraga bagi masyarakat Indonesia, melainkan yang lebih penting dari sekedar hiburan semata. Jay Itzes sedikit menceritakan bagaimana proses dirinya bisa memperkuat timnas Indonesia. Ia mengaku sangat berkeinginan tampil sebagai WNI meski ada kekhawatiran batal. Saat PSSI menghubungi saya merasa sangat senang, ucap pemain 23 tahun tersebut. Bek timnas Indonesia Jordi Amat mengungkapkan neneknya menangis meski dirinya tidak bermain melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jordi Amat tidak bermain karena cedera. Akan tetapi ia menyaksikan timnas Indonesia bermain menjamu Vietnam di tribun bersama puluhan ribu supporter Garuda di pertandingan ketiga Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 21 Maret 2024. Saat lagu kebangsaan Indonesia berkumandang di stadion, ia menoleh dan melihat neneknya menangis. Dia menangis di setiap pertandingan karena dia sangat bahagia. Nenek Jordi Amat bernama Isje Maas Villanova. Saat ini ia berusia 75 tahun, ia dibesarkan di Makassar, Sulawesi. Penjaga gawang Inter Milan, Emil Audero, akan menjadi kiper termahal di Asia jika gabung timnas Indonesia. Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasaran Emil Audero saat ini menembus 6 juta euro atau setara 102,6 miliar rupiah. Harga pasaran Emil Audero 2 kali lipat dari pemain termahal di timnas Indonesia saat ini, Tom Haye. Lantas, siapa kiper nomor kedua termahal di Asia jika Emil Audero gabung timnas Indonesia? Status itu jatuh kepada penjaga gawang timnas Australia, Matthew Ryan. Kiper AZ Alkmaar itu memiliki harga pasaran di angka 4 juta euro atau sekira 68,5 miliar rupiah. Nominal itu terpaut sampai 2 juta euro dengan harga pasaran Emil Audero. Fakta ini menunjukkan harga pasaran Emil Audero sangatlah tinggi. Sekarang banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Emil Audero bersedia memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Emil Audero dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi persaingan sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja mengadakan pertemuan dengan Emil Audero. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karier dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan. Forza Inter. Meski tidak menyinggung proses naturalisasi Emil Audero, Erick Thohir pernah mengatakan kalimat yang mengindikasikan adanya kesepakatan antara keduanya. Erick Thohir mengatakan pemain keturunan sah menjalani proses naturalisasi jika bersalaman dengannya. Ya, kalau pemain tersebut sudah ketemu dengan saya, sudah jabat tangan dengan saya, itu baru deal pemain tersebut, kata Erick. Timnas Indonesia diminta waspadai wasit saat menghadapi Timnas Qatar di matchday pertama Grup A Piala Asia U23 2024 yang dilangsungkan di Jassim bin Hamad Stadium. Senin 15 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Permintaan itu muncul dari mulut pencinta sepak bola tanah air. Mereka tak ingin timnas Indonesia bernasib seperti lawan-lawan timnas Qatar senior di Piala Asia 2023. Timnas Qatar senior disinyalir beberapa kali dibantu wasit, khususnya di fase-fase akhir Piala Asia 2023.
Iran di demifinal dan Yordania di final dinilai banyak pihak menjadi negara yang paling dirugikan ketika bersuadema arons julukan Timnas Qatar di Piala Asia 2023. Ambil contoh di final Piala Asia 2023. Wasit asal Cina Ma Ning yang memimpin pertandingan memberikan 3 penalti kepada tuan rumah Qatar. Timnas Qatar keluar sebagai juara Piala Asia 2023 setelah menang 3-1 atas Timnas Yordania. Karena itu, Timnas Indonesia diminta waspada. Jika ingin finish 2 besar di grup A sekaligus menyegel tempat di perempat final Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia wajib tancap gas sejak laga kontra Timnas Qatar. Sebab, jika terpeleset di laga pertama, langkah skuad Garuda Muda untuk lolos ke babak selanjutnya semakin berat. Rizky Ridho masuk dalam daftar pemain yang menjadi sorotan FIFA jelang Piala Asia U23 2024. Hal itu tak luput dari pengalaman Rizky Ridho bersama skuad Garuda. Nama Rizky Ridho masuk dalam ulasan FIFA terkait 5 pemain yang patut disorot pada Piala Asia U23 2024. Adapun 4 pemain lainnya yaitu Kuryu Matsuki dari Jepang, Bae Junho dari Korea Selatan, Abdullah Radif dari Arab Saudi, dan Harib Abdallah dari Uni Emirat Arab. Rizky Ridho dianggap menjadi pemain yang paling berpengalaman dalam skuad Timnas Indonesia. Pemain Persija Jakarta itu juga berperan penting dalam membawa Timnas Indonesia kelompok senior dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlahir sebagai pemimpin, Ridho yang berusia 22 tahun menjadi kapten tim selama kualifikasi Piala Dunia AFC pada bulan Maret dan memainkan peran penting dalam kemenangan berturut-turut mereka melawan Vietnam. Baik di dalam maupun di luar lapangan, ia tetap menjadi sosok inspiratif bagi tim. Rizky Ridho salah satu pemain yang turut membawa skuad Garuda Muda mentas di ajang tersebut. Bek 22 tahun ini disorot FIFA karena menantikan apakah sejarah akan kembali tercipta dengan berhasil membawa Timnas Indonesia meraih tiket Olimpiade 2024 Paris. Bek tengah ini menjadi bagian dari tim yang membawa Indonesia melaju ke putaran kedua Piala Asia untuk pertama kalinya awal tahun ini. Setelah membantu membuat sejarah, Ridho akan menjadi salah satu bintang terkemuka di Piala Asia U23 saat Indonesia berupaya mewujudkan impian kualifikasi Olimpiade yang telah lama mereka impikan. Tak ayal jika FIFA memasukkan nama Rizky Ridho dalam 5 pemain yang patut disorot. Karena nyatanya, pemain Persija itu memiliki jam terbang tinggi bersama Timnas Indonesia baik di level senior maupun U23. Bisa dibilang dia selalu menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong di lini pertahanan. Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Skuad Garuda Muda akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Qatar pada Senin 15 April 2024. Timnas Indonesia dipatok target untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Untuk mencapainya, minimal skuad Garuda Muda harus menjadi runner-up grup A. Namun, Shin Tae-yong memiliki target ambisius, yakni membawa Timnas Indonesia melaju hingga semifinal. Di tengah persiapannya bersama Timnas Indonesia jelang Piala Asia U23 2024, Hernando Ari menerima kabar yang bisa membuatnya tambah pusing. Hernando Ari telah menjadi andalan di bawah Mistar untuk skuad Garuda selama setidaknya setahun terakhir. Tak hanya di level senior, karena usianya yang masih 22 tahun, Hernando Ari juga membela Timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia U23 2024. Kiper Persebaya Surabaya ini diharapkan menjadi andalan bagi pelatih Shin Tae-yong untuk turnamen yang digelar di Qatar. Selama membela Timnas Indonesia, Hernando Ari telah mengemas 11 caps. Dia dipercaya tampil dalam ajang-ajang besar oleh Shin Tae-yong.
Hernando merupakan kiper andalan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 lalu dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong memainkannya sebagai starter dalam duel kontra Argentina pada Juni tahun lalu. Namun begitu, Hernando perlu berhati-hati mengenai posisinya di timnas Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir semakin gencar untuk mendekati pemain keturunan, tak terkecuali untuk posisi kiper. PSSI sedang mengurus proses naturalisasi Maarten Paes, seorang kiper untuk klub MLS Amerika Serikat FC Dallas. Erick Thohir telah mencapai kesepakatan dengan kiper keturunan Lombok yang berkarier untuk tim raksasa Italia Inter Milan, yaitu Emil Audero Mulyadi. Hernando Ari adalah kiper yang hebat dan sudah terbukti mampu diandalkan untuk ajang-ajang besar. Kini dia perlu berupaya keras agar kualitasnya mampu bersaing dengan kiper-kiper sekelas Maarten Paes dan Emil Audero. Tidak ada yang tidak mungkin tentunya. Yang jelas, kedatangan Maarten Paes dan Emil Audero bertujuan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia.